Yo 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 yo, asik. Biar biar apa kayak youtuber terkenal ya guys ya. Selamat datang kembali di channel Reno Reaction gitu ya. Yo, kemarin-kemarin banyak kesibukan jadi nggak upload video gitu guys. Mohon maaf lah ya. Ditambah lagi terakhir upload video kameranya mati, bukan mati, habis baterai gitu. Jadi apa video saya cuma gini doang tadi. Gitu doang gitu ya. Kameranya habis baterai guys. Nah ya lah ya. Terima kasih sudah mengklik video ini ya. Tanpa banyak basa-basi langsung mari saja kita video langsung saja mari kita simak videonya. Guys. KDM kepanasan, ngamuk-ngamuk di akunnya, usai dikritik oleh Bu Cinta, istri dari Ridwan Kamil, terkait rombel 50 siswa. Menurutnya tidak manusiawi, dia membandingkan dengan sekolah rakyat yang dibangun oleh Prabowo yang hanya diisi 20-25 siswa. Pasti tidak nyaman duduk berhimpit-himpitan, dan saya mendapatkan curhatan dan masukan dari para guru yang kewalahan. Tolong kalau bikin kebijakan, dipikirkan juga kualitasnya. Buar, seperti petir yang menyambar di siang hari. Gas terus Bu Cinta, Jabar sejak dipimpin KDM emang jadi berantakan. Dan yap, KDM yang keras hati dan anti kritik menjawab kritikan Bu Cinta dengan menyalahkan gubernur sebelumnya yang tidak lain adalah suami dari Bu Cinta itu sendiri. Menurut KDM, di zaman RK, pembangunan sekolah sangat minim, yaitu maksimal 15 sekolah per tahun. Cuma yang jadi pertanyaannya, sudah hampir 1 tahun menjabat, sudah berapa sekolah yang sudah dibangun oleh KDM? Tolong fans-fansnya jawab di kolom komentar. Jawabannya tidak ada. Kenapa tidak ada? Ya karena sibuk konten, sibuk menyalahkan gubernur sebelumnya. Dan yang lebih kocak lagi, KDM dalam klarifikasinya berjanji akan membangun 50 sekolah tahun depan. Baru akan guys, cuma omon-omon. Jawaban saya mah simpel aja ya guys ya terhadap si oknum satu ini ya. Oknum apa OB sih? Enggak. Kita nggak boleh nyerang fisik guys, nanti disebut buzzer, oke? Ya, jawaban saya mah cuma satu aja gini ya. Apa tadi katanya? Semenjak dipimpin KDM itu jadi berantakan. Wos, apa namanya? Dapat apa investasi sebesar dari para investor gitu ya. Dapat investasi dari para investor sebesar 72,5 triliun itu disebut berantakan gitu guys. Itu gimana ya? Logikanya di mana gitu? Ya. Lagi pula beliau ini bukan warga Jabar gitu. Kenapa sibuk banget sih? Oh iya ya. Iri gitu ya, nggak dipimpin KDM gitu ya. Nggak punya pemimpin seperti KDM tuh iri gitu ya. Jadi apa namanya penyakit iri hati dengki bencinya itu keluar gitu ya. Yusuknya seger dengan pemandangan terbit matahari aja yang suara recet manuk di hari libur. Lalu nanya ka ulang Atalia Kang bahas, wah ngagubul orang di Japri euy. Ya Atalia aku mah Atalia ngeritik Kang KDM nih. Saya jujur ya, saya salah satu orang yang kagum dengan Ibu Atalia ya. Tidak hanya seorang ibu rumah tangga, tapi cobaannya luar biasa. Cobaan kehidupan anaknya. Tapi diuntungkan dengan keadaan politiknya gitu ya. Anjeuna enak anggota DPR ya, mantu salam, anggota DPR. Tentang kritik dia, saya tidak ingin menanggapi isi kritiknya, karena taman negara nanya. Cuma kia, kalau dari sisi politik, emang Ibu Atalia harus kudu wajib mengkritik demi karir politiknya. Karena kami parem guys tehurung ana dihurungkeun deui. Nah barudak aing barudak KDM kapancing kabeh barijil ngomongkeun Atalia atuh diomongkeun deui atuh naik deui nya. Eta keuntungan orang politik mah lamun diomongkeun. Terus Atalia kan beda jeung para pengkritik KDM lainnya beda. Karena dia ini feminis, dia orang politik, orang pintar, orang nu teraniaya nondenya. Nah, ya bisa jadi backfire yang kebijakan anu dikritik naik. Tapi ki orang nih ngomong kieu nya bahwa kebijakan Kang Deddy anu sakelas 50 eta teh pilihan terbaik dari terburuk gitu. Jadi Kang Deddy emang harus membuat keputusan eta gitu kan. Demi apa? Menyelamatkan anak bangsa. Eta gitu sahabat sekolah kan mesti jelaskan ke Kang Deddy kayaknya.
Jadi orang geus pernah ngomong kayaknya. Lamun pamimpin yang keputusan itu pasti kudu loba manfaatna daripada modorotna. Eta geus dipikirkeun ku Kang Deddy teh. Bahkan kayak sementaranya wayahna sabar heula, kayak orang nyieun loba kelas, orang nyieun ke sakola anyar. Kan gitu Kang Deddy geus. Daripada barudak eta teu sarakola, geus sakola. Sok asupkeun heula. Wayahna bari eta mah angkatan 80, angkatan 90, angkatan 70 komo. Eueuh seragam, eueuh sepatu, saya di lembur teh orang ngalaman, orang sakola teh marwa bedog jeung ngalah sulu, bari sakola ngalah sulu jeung ngarit, mau arit, teu make sepatu, seragam we eueuh kancingan. Geus leuwih ti 50. Jadi rakyat ulah ogo teuing nya. Antosan sabar. Ada ieu da Kang Deddy ge tuh nuluykeun pemerintahan sebelumnya lamun Ibu Cinta istrinya Ridwan Kamil ngiritik eta teh kan Kang Deddy teh keur benarkeun keputusan suamina bareto. Jadi ngiritik Kang Deddy tentang ieu teh saurnya ngiritik salakina gitu nya. Tapi keurnya ieu mah dunia politik ya. Apa yang sudah dilakukan KDM adalah lebih loba manfaatna daripada modorotna. Kang Deddy geus embung atuh ningali barudakna awal-awalan 50 sakelas ada kumaha. Itu adalah keputusan yang terbaik daripada yang terburuk gitu. Sok mendingan disebut nanti tidak berkualitas daripada putus sekolah, sok putus sekolah lebih parah mana. Antosana lah setahun payun ge dibangunnya. Sok Ibu Ata terus berkarir Bu Ata keun antep kan. Cuma Ibu harus turun ke handap kali-kali atuh ulah kali-kali kudu nyekel lumpur sawah gitu ke handap beda Bu keputusanana jeung anu di laluhur jeung ngincek bumi beda. Betul betul ya. Tanggapan saya mah ya simpel seperti si Bapak ini gitu ya. Keputusan Kang Deddy Mulyadi itu yang terbaik dari yang terburuk. Memang kebijakannya ini buruk gitu. Tapi ini kebijakan buruk yang terbaik. Apa maksudnya? Ya buruknya itu tadi seperti kritikan Bu Atalia gitu. Kalau misalkan 50 siswa dalam satu kelas yang kecil itu kan terhimpit-himpit. Kang Deddy Mulyadi bukan mau menghimpit-himpit anak-anaknya gitu guys, tapi supaya anak yang tidak kebagian sekolah bisa sekolah, itu maksud saya dari kemarin saya bilang itu ya. Dari video sebelumnya gitu guys. Lebih baik sekolah himpit-himpitan, setidaknya beliau mendapatkan ilmu di sekolah gitu kan. Beliau mendapatkan ijazah setidaknya gitu kan. Ya kan zaman sekarang nyari kerja punya ijazah aja udah susah gitu, apalagi nggak punya ijazah itu waduh. Kan setidaknya yang sekolah itu jadi punya ijazah gitu. Nanti begitu Kang Deddy Mulyadi membangun sekolah baru, nah baru yang tadinya himpit-himpitan pindah ke sekolah baru. Nah itu kan kebijakan yang baik gitu. Tidak memutuskan anak untuk bersekolah. Kalau misalkan nunggu sekolah yang baru kan beliau ketinggalan setahun gitu kan, yang nggak ikut sekolah tadi gitu kan. Yang sekarang dihimpit-himpit gitu ya, 50 kelas satu sekolah gitu. 50 kelas, 50 orang gitu ya, 50 siswa dalam satu kelas gitu. Ya, kebijakan Kang Deddy Mulyadi ini sekali lagi kita harus patut apresiasi gitu, guys. Ini terpaksa gitu. Dan membenahi kebijakan gubernur sebelumnya. Toh Kang Deddy Mulyadi bilang kalau gubernur sebelumnya itu tidak membangun sekolah sama sekali di tahun 2020 gitu, dan semakin ke depan tuh memang ada pembangunan sekolah tapi sedikit gitu. Masih banyak gitu orang yang tidak kebagian sekolah gitu. Kalau misalkan ada yang bilang gitu ya, kalau ada penyinyir KDM gitu yang bilang kayak gini atau menanggapi saya kalau misalkan beliau nonton ya, kan sekolah yang jauh ada lah, sekolah yang jauh kan butuh duit bensin, namanya orang nggak mampu itu kan. Bayar sekolah aja tuh udah alhamdulillah gitu, ngasih uang jajan buat sekolah tuh udah alhamdulillah gitu, udah syukur banget gitu. Ini belum bensinnya kan, ongkos pulang perginya gitu. Kendaraan, kalau nggak ada kendaraan naik angkot, aduh itu bagus sih sebenarnya, menghidupkan transportasi umum gitu. Cuman kalau misalkan tiap hari naik angkot gitu ya, dan banyak gitu orang yang naik angkot tuh penuh himpit-himpitan dalam angkot, kan kasihan juga gitu. Jadi intinya maksud Kang Deddy Mulyadi ini ingin mempermudah siswa yang bersekolah gitu, yang tidak kebagian sekolah nantinya gitu. Ya sementara wayahna gitu. Bu Atalia, anggota DPR RI, mengomentari kebijakan
rombongan belajar 50 orang yang dikeluarkan oleh Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Dan tentu saja langsung dikomentari juga oleh Kang Deddy Mulyadi. Bapak Ibu bisa lihat di channel beliau ya. Menurut Bapak Ibu, kira-kira yang benar yang mana ya? Apakah Bu Atalia yang mengatakan bahwa 50 jika kelas diisi oleh 50 orang itu tidak manusiawi, atau jawaban dari Kang Deddy Mulyadi bahwa ya ini hanya sementara daripada ada yang tidak bisa sekolah gitu ya, putus sekolah gara-gara tidak diterima di negeri dan juga tidak mampu di swasta, maka hadirlah kebijakan diperbolehkannya rombongan belajar sampai 50. Menurut teman-teman bagaimana? Setuju atau tidak dengan kebijakan KDM atau sependapat dengan Bu Atalia? Silakan tulis di kolom komentar. Sekalipun kita beda pandangan, tetap saja ya, apapun yang ditulis tujuannya kita sama untuk Jawa Barat yang lebih baik. Saya Coach Hidayat, founder Sekolah Bisnis Indonesia dari Bandung, Jawa Barat. Ya kalau kata saya mah ya gini aja nih, simpelnya gini aja nih ya. Sebagai kita ambil pihak netral gitu. Anggap saja saya sebagai orang yang netral, tidak mendukung keduanya gitu ya. Kalau misalkan Kang Deddy Mulyadi dalam setahun ke depan tidak membangun sekolah, berarti apa yang dikatakan Bu Atalia ini harus disetujui gitu guys. Kalau misalkan dalam 1 tahun ke depan atau beberapa waktu ke depan Kang Deddy Mulyadi membangun banyak sekolah ya setidaknya membangun sekolah gitu guys. Nah kalian boleh gitu mengkritik kembali kritikan dari Bu Atalia gitu, karena Kang Deddy Mulyadi sudah mewujudkan dan membuktikan gitu ya. Nah itu simpelnya aja. Kalau misalkan jadi penengah ya, kalau saya pasti percaya Kang Deddy Mulyadi dong ya. Kang Deddy Mulyadi dari dulu nggak ada omon-omonnya gitu. Beliau bilang betulkan jalan dibetulkan gitu kan. Ini sampah di sungai kotor dibersihkan gitu kan. Nah saya yakin kok Kang Deddy Mulyadi ini pasti membangun sekolah untuk membuat orang-orang yang nyinyir gitu ya sadar gitu. Seperti contoh di video pertama tadi gitu ya, biar beliau tuh sadar gitu kalau Kang Deddy Mulyadi itu tidak asal pilih dan tidak membuat Jawa Barat berantakan gitu ya. Aduh, bisa-bisanya dibilang Jawa Barat berantakan gitu ya, sampai masa dapat 72,5 triliun itu dari investor dibilang berantakan. Masa investor mau menginvestasikan uangnya kepada provinsi yang berantakan gitu guys. Kan aneh gitu. Ada sosok kelahiran Bandung yang akan mewakili kota Bandung Cimahi di DPR Pusat bernama Ibu Atalia Praratya yang dulu dikenal sebagai Mamah Jabar. Beliau pintar, S1, S2, bahkan doktornya juga luar biasa. Pilihlah Ibu Atalia bukan karena pasangan saya, karena memang kepintaran dan rasa cintanya kepada warga Bandung Cimahi. Pemprov Jabar ternyata punya tunggakan hutang BPJS 300 miliar. Itu terhadap kabupaten kota. Nah itu terjadi tahun anggaran sebelum saya pimpin. Makanya tadi saya komplain ke teman-teman Bapeda, kepala dinas kesehatan. Kenapa sih dulu ketika kita punya uang fiskal yang sangat cukup lebih banyak hibah dibanding bayar kewajiban pemerintah BPJS. Sekolah rakyat ini kemudian rumahnya adalah Kemensos. Dengan adanya seperti ini saya kira ini dua-duanya akan berkompetisi. Baik sekali sesungguhnya gitu. Bahwa kemudian saya menyaksikan sendiri ternyata 25 orang sama kelas itu adalah yang saya kira sangat manusiawi. Paling-palingnya 36 itu sudah berdasarkan kementerian ya, aturan kementerian itu sudah cukup gitu. Bagaimana mungkin anak-anak bisa nyaman kalau seandainya mereka duduk berhimpitan gitu ya, belum gerahnya, belum kemudian mereka beraktivitas apapun itu akan sangat sulit sekali. Jadi saya kira silakan saling belajar, mana yang baik tentu itu yang harus kita sesuaikan. Jadi jangan merasa bahwa ini ada sebuah yang sempurna sebelum kita kemudian melakukan perbandingan dan hal-hal. Kalau kurang manusiawi, kalau saya katakan coba diskusikan pada guru. Saya mendapatkan masukan curhatan dari para guru yang mereka kerepotan. Bayangkan ngurus anak 25 saja itu repot, apalagi 2 kali, apalagi di masa-masa mereka ini adalah
dibanding mereka tidak sekolah. Mereka tinggal rumahnya dekat sekolah, jadi kalau dia harus bergeser ke tempat lain yang jauh, bisa jadi mereka putus sekolah. Tidak bisa juga ibu sebagai komisi bidang sosial memperbandingkan dengan sekolah. Tuh guys, apa namanya, Kang Deddy Mulyadi membenahi gitu ya. Aduh, apa, meninggalkan jejak hutang gitu suaminya gitu ya. Tambah lagi kasus selingkuh gitu ya dari Pak RK ini ya. Ya saya berani menyebutkan ini kasus selingkuh karena sudah terbukti gitu ya. Kasusnya itu benar gitu, kasus selingkuhnya itu. Dan yang kedua gitu, Kang Deddy Mulyadi di sini menanggapi ya. Ya sebenarnya sudah kita tonton gitu ya guys ya tentang tanggapan Kang DM. Cuman saya membenarkan sekali lagi gitu bahwa ini tuh hanya sementara gitu ya. Kasihan gitu anak-anak yang putus sekolah kalau harus sekolahnya jauh gitu kan. Apa namanya, nggak semua orang tuh sanggup membeli motor untuk anaknya atau antar jemput gitu kan, atau gimana gitu. Ya intinya Kang Deddy Mulyadi ini pro rakyat gitu ya, memikirkan rakyat kecil gitu yang apa namanya memiliki anak putus sekolah gitu. Perkara apa namanya di sekolahannya ini apa hanya menerima siswa yang sedikit gitu. Itulah kenapa alasan rombelnya ditambah menjadi 50 gitu guys. Buat Ibu Atalia, saya mengucapkan terima kasih atas kritiknya dan merasa prihatin atas ruang kelas di Jawa Barat yang diisi oleh 43 sampai 50 orang siswa. Dan tidak semuanya, Bu, hanya 38 sekolah. Dan itu pun kami lakukan terpaksa dibanding mereka tidak sekolah. Tuh, kadangmu Ibu, tidak semua sekolah, namun 38 sekolah saja di Jawa Barat yang menerapkan per kelasnya itu 50, itu pun terpaksa. Saur Kang Deddy Mulyadi. Saur abi banyak terkedah di komentari sih Bu Cinta atau Nabi Bu Atalia. Da abi mun jadi ibu mah da bakal izin, soalnya melihat dari suamina ibunya Kang RK gitunya pada masa menjabat gitunya banyak cacatna gitu. Iya betul betul betul. Gimana ya? Ya tanggapan saya sama sih seperti abang ini. Kalau saya malu ya kalau saya jadi Bu Atalia gitu ya. Kenapa tidak apa namanya mengkritik saja gitu kelakuan suaminya yang dahulu memimpin gitu ya. Ya itu kalau saya gitu. Kalau saya dan si abang ini jadi Bu Atalia gitu ya. Kebijakan Kang Deddy Mulyadi itu sepertinya tidak pantas dikritik. Bukan Kang Deddy Mulyadi anti kritik. Karena kalau kalian apa namanya mengkritik kebijakan Kang Deddy Mulyadi boleh. Cuman apa namanya dipikir lebih jauh lagi gitu ya, dianalisis lagi datanya dan alasan kenapa kebijakan ini muncul. Jangan asal kritik, dengar apa namanya kebijakannya seperti ini seperti itu langsung dikritik. Nah ya intinya berpikir dua kali sebelum berkata gitu guys, daripada diserang netizen gitu kan. Ya cukup sekian saja video kita kali ini. Maaf videonya pendek ya karena saya belum menemukan video-video terbaru gitu di media sosial gitu ya terkait apa update-update terbaru Kang Deddy Mulyadi ya. Intinya terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Saya Reno Reaction pamit undur diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.